Perkenalkan, nama saya Revani Aprilia dari Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital PSTKU Tegal. Yang terhormat, Bapak Rianto selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer atau biasa disebut dengan IMK dalam bidang psikologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer, yang di dalamnya meliputi perencanaan, evaluasi, implementasi, atau user interface atau antarmuka atau tampilan pengguna, supaya lebih mudah untuk digunakan oleh manusia. Interaksi manusia dan komputer atau IMK juga merupakan serangkaian proses interaksi dan kegiatan yang digunakan dan dilakukan oleh manusia untuk berdialog dengan komputer secara interaktif untuk melakukan tugas dan menyelesaikan sesuai dengan keinginannya. Interaksi manusia dan komputer atau IMK ialah ilmu yang sangat berkaitan dengan desain, implementasi, serta evaluasi dari suatu sistem komputasi yang berinteraksi yang dapat kita gunakan oleh manusia dan studi tentang lingkungannya. Ada interaksi dari satu atau lebih manusia dan satu atau lebih dari komputasi mesin. Agar komputasi suatu komputer dapat diterima secara luas dan baik serta bisa digunakan secara efektif, maka perlu adanya perancangan serta secara baik. Hal ini tak berarti bahwa semua sistem harus memiliki perancangan yang dapat mengakomodasi semua orang. Namun, sebuah komputer perlu dirancang agar memenuhi dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna end user secara spesifik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari psikologi. Psikologi adalah ilmu jiwa, dan ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku seseorang. Ilmu ini tidak jarang dipandang dengan ilmu dukun, seperti dapat memahami telepati, kemampuan untuk meramalkan masa depan, dan kemampuan untuk memahami masa lalu dari seseorang. Psikologi juga biasanya tidak hanya diletakkan untuk manusia saja, namun juga seringkali kita mendengar dengan psikologi untuk makhluk hidup. Misalnya, untuk hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki jiwa atau setidaknya bertingkah laku. Oleh karena itu, maka sebaiknya kita berusaha menelah lebih dalam tentang macam-macam dan dari arti psikologi. Psikologi juga berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari antara kata psi dan logos. Psi juga berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata logos juga sering dimaknai sebagai kata nalar atau logika dari seseorang. Kata logos ini menjadi pengetahuan merata dan dapat dipahami secara sederhana. Kata psi lah yang menjadi diskusi menarik untuk sarjana psikologi. Istilah psi atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa merupakan suatu objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya. Meskipun tidak dapat disangkal keberadaannya, psi sering kali diistilahkan dengan kata psikis atau psikis. Yang ketiga, saya akan membahas sejarah
interaksi manusia dan komputer di bidang psikologi. Pada awalnya, penggunaan sistem komputer pada tahun 1950-an, yang dimana komputer mulai dapat digunakan dalam penelitian psikologi untuk memproses suatu data dan untuk melakukan suatu analisis statistik. Komputer juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi model-model psikologis dan perkembangan sistem pakar. Perkembangan teknologi komputer pada tahun 1960-an sampai 1970-an, komputer menjadi semakin berkembang dan semakin canggih serta terjangkau, yang dapat memungkinkan penggunaannya yang lebih luas dalam psikologis. Memungkinkan komputer dapat digunakan untuk pengembangan tes psikologis, tetapi masih berbasis dengan komputer dan sistem pendukungnya untuk pengambilan suatu keputusan. Yang keempat, saya akan membahas tentang pentingnya interaksi manusia dan komputer di bidang psikologis. Pentingnya interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam bidang psikologi sangatlah besar karena dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat modern. Berikut beberapa alasan pentingnya IMK dalam kehidupan masyarakat modern. Yang pertama yaitu adanya perkembangan teknologi yang ramah pengguna. Yang kedua yaitu adanya efisien dan produktivitas dalam berinteraksi antara interaksi manusia dan komputer. Bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi komputer serta dampaknya terhadap aspek psikologi individu dan kelompok. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsep dasar interaksi manusia dan komputer atau IMK. Yang pertama yaitu adanya pemahaman tentang pengguna. Pemahaman tentang pengguna yaitu konsep dasar dari IMK yang dimulai dengan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, preferensi, dan keterbatasan psikologis pengguna. Hal ini dapat melibatkan penelitian tentang bagaimana manusia memproses suatu informasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan secara digital. Pemahaman yang mendalam tentang pengguna dapat membantu dalam merancang suatu sistem komputer yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, desain antarmuka yang ramah pengguna. Yaitu desain antarmuka yang ramah pengguna adalah konsep kunci dalam interaksi manusia dan komputer. Hal ini mencakup penelitian tentang tata letak, navigasi, icon, warna, dan elemen desain lainnya yang dapat mempengaruhi pengalaman para pengguna. Desain yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pengguna. Serta desain yang buruk dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi. Yang ketiga yaitu ada teori kognitif dan psikologi pengguna. Teori kognitif memainkan peran penting dalam interaksi manusia dan komputer dengan menyediakan dasar untuk memahami bagaimana manusia memproses suatu informasi dan membuat keputusan dalam berinteraksi dengan teknologi komputer. Penelitian dalam psikologis atau psikologi pengguna juga dapat mempelajari perhatian pengguna. Selanjutnya, pemahaman tentang kognisi manusia membantu dalam merancangkan antarmuka yang memperhitungkan bagaimana manusia memproses dan mengingat informasi yang diberikan oleh sistem komputer. Dengan mempertimbangkan keterbatasan kognitif manusia seperti kapasitas memori dan kemampuan pemecahan masalah, desainer dapat membuat antarmuka yang lebih efisien dan mudah digunakan. Aspek emosional juga penting dalam merancang interaksi manusia dan komputer yang sukses. Desain antarmuka yang memperhatikan respon emosional pengguna dapat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna.
Sebaliknya, antarmuka memicu emosi negatif seperti frustasi atau kebingungan dapat mengurangi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang terakhir, pemahaman tentang perilaku pengguna membantu dalam merancang antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna dengan memperhatikan pola penggunaan, preferensi, dan masalah yang mungkin timbul selama penggunaan. Desainer dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Interaksi manusia dan komputer dalam bidang psikologi memerlukan pendekatan holistik dan multidisiplin dengan menghubungkan pengetahuan tentang psikologi kognitif, emosi, dan perilaku manusia dengan prinsip-prinsip desain yang baik. Kita dapat menciptakan antarmuka komputer yang lebih intuitif, efektif, dan memuaskan bagi para penggunanya. Saran, interaksi manusia dan komputer dalam bidang psikologi merupakan desain basis bagi para pengguna yang dapat memprioritaskan kebutuhan dan preferensi pengguna dalam merancang antarmuka. Sederhana dan intuitif, merupakan rancangan antarmuka yang mudah dimengerti dan digunakan oleh pengguna. Konsistensi, pertahanan, dan konsistensi dalam desain antarmuka untuk menimbulkan kebingungan pengguna, memberikan feedback yang jelas, serta memberikan umpan balik yang jelas setiap kali penggunanya berinteraksi dengan suatu sistem. Pengalaman yang memuaskan memiliki tujuan utama adalah menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan dan memikat evaluasi berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terus-menerus untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam antarmuka. Demikian penjelasan dari saya mengenai interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam bidang psikologi. Terima kasih.